Halo kawan Kaliber, kita berjumpa kembali dalam Kaliber Kupas dan Analisa Berita. Bersama saya, Edi Wahyudi, dan di sana ada. Saya Indra Karismiaji kembali hadir menemani Anda. Kita akan mengupas dan menganalisa berita-berita terbaru dengan tujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat seluas-luasnya. Kita harus edukasi, kita harus cerdaskan bangsa ini agar kita dapat mengembalikan kewarasan bernegara. Iya, Mas Indra, ini kan masih suasana Lebaran. Biasanya Ya, orang berlebaran tuh silaturahmi untuk maaf lahir batin gitu. Ini ada isu silaturahmi politik, Mas. kabarnya ada yang berlomba Iya, untuk silaturahmi dulu-duluan. silaturahmi bukan maaf lahir dan batin, tapi eh, maafkan perilaku politik kami. Apa tuh Mas beritanya Mas supaya kita Saya ambil dari CNN Indonesia. oke. Kunci peta politik berlomba bertemu Mega dan konstelasi pasca Pilpres judulnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama menunjukkan keinginan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat menilai ada kepentingan politik di balik niat silaturahmi di masa Lebaran. Tim Prabowo lebih dulu menunjukkan keinginan bertemu Megawati. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendekati Partai Banteng setelah Pilpres 2024. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, bolak-balik menemui orang-orang dekat Megawati. Salah satunya buka bersama dengan anak Megawati sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada 1 April lalu. Setelah itu Rosan 2 kali mengunjungi Megawati pada Lebaran. Pertemuan pertama cuma 5 menit, sedangkan pertemuan berikutnya sampai 1,5 jam. Lalu ia bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Kamis lalu. Dua orang itu bertemu dalam acara open house di rumah Rosan di Jakarta. Kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Rosan gak cuma hari ini, tapi udah semalam. Mungkin semalam sudah diceritakan, kata Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta. Saat ditanya apakah Rosan melapor ke Prabowo soal hasil pertemuan dengan Megawati. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengungkapkan Dasko juga menjalin komunikasi dengan Puan. Dia yakin dua sosok itu menjadi kunci rekonsiliasi Prabowo dengan PDIP dan Megawati. Sementara itu Jokowi dikabarkan mencari waktu bertemu dengan Megawati. Hal itu diungkap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang merespons soal Jokowi yang belum dijadwalkan berlebaran ke rumah Megawati. Itu Mas. Oke, menarik ya. Jadi Ya, ternyata Bu Mega itu masih menjadi pusat perpolitikan Indonesia, terbukti dengan satu presiden terpilih versi KPU itu sangat ingin bertemu dengan Bu Mega. Kita juga sudah bahas ya, kalau Pak Prabowo ini, yang satu adalah Presiden Jokowi yang kembali berupaya untuk bertemu dengan Bu Mega. Nah, pertanyaannya mau ngapain? Ya, kok ngebet banget ketemu Bu Mega itu mau ngapain? Yang pertama tentunya hasil dari Pileg kemarin, walaupun turun angkanya, tetapi PDIP tetap menjadi pemenang Pileg. Jumlah kursinya terbanyak, jumlah prosentasenya terbesar, walaupun turun ya. Sekarang ke 16 sekian persen. Jadi ketua DPR RI nanti pasti akan berasal dari PDIP. BP, ya. Kecuali ada manuver-manuver kayak tahun 2014 lalu yang tiba-tiba Golkar jadi ketua DPR kan. Kita nggak tahu nih nanti ada manuver apa. Tapi ya jangan kaget lah kalau ada manuver-manuver seperti itu, sangat mungkin terjadi. Tapi ini jelas PDIP masih punya kekuatan yang sangat besar. Dan sepertinya Mas, seperti sudah kita diskusikan berulang kali, godaan
untuk bergabung ke koalisi pemerintah, koalisi Indonesia Maju ini yang disusun Pak Prabowo ya. Andai kata memang tidak ada perubahan di MK dan beliau tetap ditetapkan sebagai Presiden RI, itu digoda terus untuk bergabung. Dan sepertinya Pak Jokowi pun juga melakukan hal yang sama. Walaupun mungkin ada agenda lain juga dari Pak Jokowi. Apa? Ya karena apa yang sudah dilakukan ini kan bisa dikatakan meninggalkan partainya sendiri, membuat partainya kalah, kan. Malah bergabung dengan partai yang tadinya berkompetisi dengan beliau, kan. Ini yang memang agak mungkin sejarah baru di dunia nih kan begitu. Yang ada presiden yang justru lari dari partainya sendiri dan bergabung dengan partai kompetitornya, tetapi beliau sendiri tidak menjadi peserta pemilu kan begitu. Anaknya yang dimasukkan ke sana. Jadi ini mencetak sejarah. Nah, sejarahnya ini sejarah yang baik atau sejarah buruk ya nanti biarkanlah ya, dinilai oleh dunia nanti ujungnya seperti apa. Tapi kita lihat upaya ini nggak akan berhenti, Mas, untuk menggoda PDIP. Dan mungkin selain menggoda, ada juga nanti ada tekanan-tekanan nih, kan. Kita tahu kan, Harun Masiku masih belum ketemu nih. Ya, Itu kan salah satu istilahnya kuncian, ya kan, satu kasus yang bisa saja dipakai untuk menekan PDIP. Jadi pola yang diambil akan dua, satu digoda, yang satu ditekan. Nah, semua ini nanti akan tergantung Bu Mega. Apakah Bu Mega memang mementingkan rakyat Indonesia? Beliau akan tetap teguh untuk menempatkan diri sebagai penyeimbang supaya ada mereka-mereka tidak seperti 2014, 2019 yang pada dasarnya pemerintah itu tidak punya penyeimbang. Sehingga bisa berbuat sesuka hati yang dampaknya untuk rakyat buruk. Termasuk diskusi kita kemarin, kenapa rupiah anjlok misalnya. Kenapa harga pangan naik terus. Kenapa biaya hidup naik terus. Kenapa hutang kita itu naik ribuan triliun. Padahal pembangunannya tidak seperti jumlah utang yang ada. Karena hutang yang ada memang banyak dipakai untuk bansos, untuk langsung diberikan ke rakyat yang tidak membuat itu produktif, dan kita sudah tahu arahnya justru malah dipolitisir. Nah, kita dorong nih Bu Mega untuk mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan dirinya, keluarganya, partainya, maupun kelompoknya. Itu harus kita semangati terus Bu Mega nih. Jangan sampai terbuai oleh godaan, jangan juga takut oleh tekanan. Karena ya, kita butuh pemimpin seperti Bu Mega juga yang terus menjadi penyeimbang, terus menyuarakan kebenaran, terus mendorong agar rakyat itu dibela, suara rakyat, aspirasi rakyat itu didengar. Itu Mas pandangan saya. ya. Ini saya ada pertanyaan buat Mas Indra ini. Ya, Kalau Prabowo ingin mendekati Bu Mega itu masih bisa dinalar karena ingin pemerintahannya itu kalau dia jadi presiden itu pemerintahannya kuat gitu ya. Tapi ya. kalau Pak Jokowi ingin mendekati Bu Mega itu apa kepentingannya? Toh sebentar lagi juga lengser dia.
Apa gitu Ya, Mas? satu, walaupun sebentar lagi lengser, tetapi kan masih banyak program-programnya beliau yang masih berjalan. Dan itu bisa saja dalam tanda kutip, dijegal di DPR kan? Karena anggota legislatif dari PDIP masih mayoritas di sana, bisa menjadi hambatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nasib Pak Jokowi saat beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Kan itu satu hal juga yang beliau pikirkan. Beliau terus mencari cara, ya kan? Kita juga sudah bahas bagaimana Partai Golkar sepertinya akan digunakan sebagai kendaraan. Salah satunya untuk menyelamatkan nasib Pak Jokowi dan keluarganya saat sudah tidak memiliki jabatan lagi. Tapi kita juga bahas kan, Partai Golkar itu adalah isinya politisi-politisi ulung yang nggak bisa sembarangan ditekan-tekan, digoda, diarahkan untuk kepentingan satu kelompok, apalagi satu keluarga. Nah, kita juga dengar kan ada beritanya sudah berapa kali ada upaya juga ketua umum PDIP ini mau direbut, ya kan? Itu beritanya sudah banyak muncul kan. Ya wajarlah partai besar seperti ini ya, eh, ada orang-orang yang ingin merebut posisi tertinggi, itu wajar. Nah, tinggal cara apa yang dipakai. PDIP ini kan masih disebut sebagai partai yang sejauh ini memang hanya Trah Bung Karno nih yang memimpin. Nah, apakah itu akan berubah atau tidak? Ya kita lihat ini bagaimana manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi, manuver dilakukan oleh Pak Prabowo, apakah memang mampu menumbangkan Trah Soekarno misalnya, ya kan? Ya, Untuk menguasai PDIP itu satu hal yang sangat mungkin terjadi, dilakukan, diupayakan. Karena tadi kan kita bicara yang dicari kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu aman, bagaimana mereka bisa melakukan program-program tanpa ada gangguan, tanpa ada penjagalan, itu yang ditakutkan. Padahal untuk rakyat sangat penting adanya penyeimbang tadi. Bukan bukan bertujuan untuk mau eh, apa ya memperlambat pembangunan ya, mau menghambat pembangunan bukan itu. Tapi kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat itu yang paling utama, bukan kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu. Nah, disitulah saya juga malah mendorong sebetulnya nggak perlu ada koalisi pemerintah, nggak perlu ada oposisi. Tetapi kalau mau kita kembali ke pakai ilmu politik, belajar demokrasi, setiap anggota dewan DPR RI yang sudah terpilih itu otomatis harusnya jadi oposisi, ya, harus mengawasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini ada upaya memang pengrusakan demokrasi, pengrusakan sistem tata negara Indonesia dengan mencampur adukan antara sistem presidensial dengan parlementer yang sangat berbeda, yang akhirnya fungsi dari legislatif sebagai wakil rakyat yang harusnya menjadi oposisi tidak terbentuk, malah dipecah lagi kan, dipecah lagi untuk menjadi koalisi pemerintah dan oposisi. Walaupun kalau kemarin oposisinya tinggal PKS nih kalau era Pak Jokowi. Nah, mudah-mudahan sih dengan dorongan orang-orang seperti kita, Mas, dengan podcast kita yang kecil, yang baru ini, bisa juga mendorong rakyat untuk lebih sadar kalau posisi dari anggota legislatif DPR RI itu
bukan untuk menjadi pendukung pemerintah, tetapi menjadi penyeimbang pemerintah untuk memastikan kepentingan rakyat itu yang didahulukan. Nah, mudah-mudahan juga Bu Megawati eh, mendorong rakyat lah untuk menyadarkan ini, kemudian anggota partainya di legislatif yang terpilih itu juga bisa menempatkan sebagai posisi itu dan bahkan eh, mendorong anggota legislatif yang lain ya untuk menempatkan dirinya di posisi yang benar dalam sistem ketatanegaraan presidensial. Jangan dikacaukan lah untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, untuk kepentingan-kepentingan sesaat mumpung masih menjabat gitu. Gitu, Mas. Ya, Mas, kembali ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi. Kalau mereka dua orang ini bersaing untuk mendekati Bu Megawati, itu kan semakin menunjukkan ada apa ya? Ada sikap yang berseberangan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Soalnya kalau misalnya mereka itu masih satu kepentingan, satu koalisi itu cukup diwakilkan satu orang aja Pak Prabowo misalnya mendekati Bu Megawati itu sekaligus juga mewakili Pak Jokowi. Tapi ini kan enggak, masing-masing pengen mendekati Bu Megawati. Ini ada apa? Kan gitu ya. Persaingan mendekat Bu Megawati itu menunjukkan persaingan juga antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kira-kira itu gitu. Kalau menurut saya gitu Mas ya. Betul sekali. Kita semua, kita juga sudah pernah membahas kondisi ini kan. Banyak orang juga memprediksi akan ada pecah kongsi nih antara kubunya Pak Prabowo dengan kubunya Pak Jokowi sama seperti di Filipina ya, Ya. Marcos dan Duterte itu karena masing-masing kan punya kepentingan, Mas. Masing-masing punya kepentingan dan mereka itu dari awal sebetulnya adalah bersaing untuk mendapatkan kepentingan itu. Nah, mereka dipersatukan oleh kepentingan pragmatis, ini kan? Pak Prabowo ingin menang, Pak Jokowi ingin menambah masa jabatannya. Sisa yang bisa dilakukan kan mereka mau 3 periode Bu Mega yang nyetop. Mau menambah masa jabatan Bu Mega juga yang nyetop. Nah, satu-satunya cara menjadikan anaknya Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden. Ya. Nah, dari semua kandidat yang mau cuman Pak Prabowo. Jadi ketemunya di situ kan. Jadi ketemunya hanya masalah untuk pemenangan Pilpres ini. Nah, sekarang dengan KPU sudah mengumumkan kalau Pak Prabowo sebagai pemenang, kita tinggal nunggu dari MK. Kalau tidak ada perubahan, ya sebetulnya buat Pak Prabowo nggak ada manfaatnya lagi Pak Jokowi, ya kan? Nggak ada manfaatnya lagi karena dia sudah terpilih menjadi presiden. Bu Mega jauh lebih penting daripada Pak Jokowi, iya kan? Karena Bu Ya, ya. Mega itu punya partai yang menjadi pemenang Pileg 2024 yang anggota legislatifnya terbanyak dari partai Ya. lain. Pak Jokowi nggak punya siapa-siapa, ya kan? Nggak punya power untuk menggerakkan militer, Polri, aparat penegak hukum. Itu sudah nanti ranahnya Pak Prabowo semua kalau tidak ada perubahan ya dari hasil MK ini. Jadi em, yang langkah dilakukan Prabowo sudah sangat tepat. Lebih baik mendekati Bu Mega daripada mendekati Pak Jokowi. Ya. Ya. Gitu. Oke. Dan ini Mas, ini kira-kira Bu Mega hari-hari ini kan masih bertapah lah ya, menunggu wangsit siapa yang akan beliau lebih terima pendekatannya, Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu. Kalau saya boleh membantu eh, Bu Mega dalam mencari wangsit ini, dari dua tokoh ini Bu Mega,
Pak Prabowo atau Pak Jokowi, tolong pilih yang alternatif ketiga, mendekatlah kepada rakyat. Itu kira-kira begitu. Baik Mas Indra, terima kasih atas analisanya dan kupasan beritanya. Terima kasih juga pada kawan Kaliber yang sudah setia menonton program ini sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.